Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadatul mukarramin yang saya hormati seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus jamaah taklim ba'da subuh, dan juga yang saya hormati wasyadil Bapak Ustadz Agus Yulianto dan seluruh pengurus DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Ketua DKM. Puji syukur mari kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, inayah, taufik dan hidayahnya. Allah memberikan nikmat yang tiada hentinya pada kita senantiasa dari kita tadi bangun sampai nanti kita tidur lagi, bahkan termasuk tidur itu sendiri tidak terlepas dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan lebih lagi Allah memberikan nikmat yang luar biasa besar yang tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Hanya hamba-hamba terpilihlah yang bisa mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu lebih memungkinkan besarnya kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mendapatkan iman dan Islam, itu tidak jaminan 100% kita akan masuk langsung ke dalam surga, karena manusia itu selama masih diberikan hawa nafsu dan mempunyai hati, dan juga hati Allah Maha membolak-balikkan hati, itulah yang bisa menyebabkan orang iman Islamnya itu berkurang. Makanya kalau iman manusia itu berkurang, itu saat tergantung situasi dan kondisi, Pak. Ya, jadi manusia itu bisa terpengaruh oleh kondisi sekitarnya. Orang kalau misalnya bergaul dengan orang yang mana orangnya itu jauh dari rahmat Allah, misalnya dia pemabuk, penjudi, berzina, dan kita itu ternyata iman Islamnya itu tidak sekuat para aulia, tidak sekuat para ulama, tidak sekuat para mujahid, tidak sekuat para sahabat, dikhawatirkan itu akan mengurangi kadar iman kita, sehingga orang kalau imannya kurang lebih besar pula kemungkinan untuk berbuat hal yang mungkar. Makanya salah satu supaya iman dan Islam kita itu tetap terjaga, jadilah hubungan orang-orang yang memungkinkan kita untuk imannya selalu bertambah. Salah satunya apa? Dengan menghadiri majelis-majelis taklim, dengan sering membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan sesering mungkin mengikuti kajian-kajian tafsir, hadis riwayat dan lain sebagainya. Insya Allah dengan ini nikmat iman dan Islam yang sudah Allah berikan ini senantiasa selalu terpupuk untuk selalu bertambah dan bertambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan iring salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ini pula kita haturkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, para aulia, para wali-wali Allah, dan juga para umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sudah meneruskan perjuangan baginda Rasul sebagai pewaris baginda Rasul, dan juga semoga kita yang hambanya ini, hamba Allah yang menjadi umat baginda Rasulullah ini, yang selalu mengamalkan semua syariat-syariat wajib dan sunnahnya, semoga pula mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir hari Sabtu kemarin kita sudah sama-sama menyampaikan tentang syafaat, ya, syafaat. Yang mana
Kembali dijelaskan bahwa manusia yang mana di dalam hatinya itu terdapat Al-Quran, maksudnya orang yang di dalamnya itu tertanam benih Al-Quran, entah dia itu menghafal atau sering mungkin membaca Al-Quran, itu sudah diberikan keterangan oleh baginda Rasulullah SAW. Fa inna Allah Ta'ala yu'adzibu qalban ala Quran, yang mana apabila seseorang itu di dalam hatinya itu tertanam Al-Quran, itu akan dibebaskan dari siksanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya seperti apa? Sudah kita terangkan di hari Sabtu sebelum-sebelumnya, yaitu sebagai contohnya kemarin Quran surat Al-Mulk, ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya Quran surat Al-Mulk itu bisa disebut sebagai surat munjiah, ya. Surat munjiah itu surat yang bisa menyelamatkan dan menjaga si orang yang mempunyai surat di dalamnya. Artinya dia menghafal Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patokan kita tentunya dalam hidup ini Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis adalah semua tikahnya itu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat sementara nabi-nabi yang lain ternyata tidak bisa? Itu karena di antara seluruh nabi yang diturunkan dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, itu masing-masing membuat kesalahan dalam satu-satu. Dan kesalahan-kesalahan itu kalau kita perhatikan, itu bisa terjadi dalam kehidupan yang sekarang-sekarang ini. Seperti pada zaman yang waktu terjadi Yaumul Mahsyar nanti, itu semua umat manusia kan dibangkitkan, Bapak. Semuanya itu dalam kondisi susah payah. Gimana gak susah payah? Untuk perbandingannya saat itu, permisalannya itu orang sampai mandi dengan keringatnya sendiri, saking panasnya. Saking panasnya, saking luasnya, dikumpulin tuh Pak. Orang dari lahir zaman Nabi Adam sampai terakhir besok kiamat kurang sehari orang mati, itu dikumpulin di satu Pak. Jadi kalau Bapak di sini berdiri melihat ke arah cabang bumi itu kelihatan Pak. Karena tidak ada bangunan apapun yang menghalangi. Padang mahsyar itu sangat luas. Itu saat itu orang pada bersusah payah, pada kebingungan kenapa ada peristiwa seperti ini. Akhirnya mereka meminta syafaat. Pertama mereka datang kepada cikal bakal manusia, simbah Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu adalah khalifah pertama yang diturunkan di bumi ini. Bilang sama Nabi Adam, ya Nabi Adam, kami minta syafaat, tolong kami anak cucumu ini dibantulah supaya kami itu tidak sesengsara ini. Nabi Adam pun menyampaikan, ya jangankan sampean, saya pun sekarang malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saya bikin kesalahan sama Allah. Percaya dulu waktu Allah mengusir saya dari sorga ke bumi ini, kondisinya tidak separah ini. Murka Allah itu nggak seperti sekarang ini. Saya diusir aja. Waktu itu la taqrabu hadis sajarah, jangan kau dekati sajarah pohon. Sajarah itu pohon, sajarotun itu pohon. Tapi diartikan pohonnya dimaksud adalah pohon khuldi, pohon kekekalan kalau sebutnya itu. Saya nggak bisa menjaga itu. Kenapa? Karena ternyata Nabi Adam alaihissalam itu terkena bujuk rayu dari istrinya. Padahal seharusnya kalau yang kita pernah dalami, karena kita dengarkan dari para ustadz, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan keluargamu itu dari siksa api neraka, diselamatkanlah itu. Harusnya sampai itu menyelamatkan, bukanlah mengikuti dari bujuk rayu setan yang dilewatkan Siti Hawa. Sebenarnya kalau mungkin waktu itu nggak lewat Siti Hawa, lolos Nabi Adam. Tapi karena ditambah bujuk rayu dari istrinya, kan Siti Hawa itu paling cantik Pak. Saat itu nggak ada banding, nggak ada tanding. Satu-satunya perempuan saat itu yang mana pasti paling cantik. Siti Hawa itu cantik Pak. Makanya Nabi Adam terkena bujuk rayu.
Udah gitu keluarga saya pun anaknya itu ada yang berseteru sampai terjadi saling bunuh antara Qabil dan Habil. Saya tidak bisa menjaga keluarga saya sendiri. Makanya saya nggak bisa memberikan syafaat. Cari nabi yang lain. Suruh cari nabi yang lain. Rekomendasi lah Nabi Adam siapa. Kita nggak tahu harus kemana sekarang. Coba sampai datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh itu istimewa katanya. Seberapa istimewa sih kok sampai didokumentasikan sampai saya harus minta syafaat sama dia. Nabi Nuh itu istimewanya Robbi ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Jadi Nabi Nuh itu kalau dakwah itu nggak model seperti kita ini. Kalau kita itu mungkin dakwah siang dakwah malam tidur, pagi dakwah sore istirahat. Nabi Nuh enggak, lailan wa nahara, siang malam. Dan itu pun enggak cuma sehari dua hari, enggak cuma seminggu dua minggu, 800 tahun. Umurnya itu kan beliau itu 950, yang 800 tahun itu untuk dakwah Tuhan. Dan itu diberi keistimewaan juga. Kenapa? Gimana gak istimewa Pak? 800 tahun tapi pengikutnya hanya 80 orang. Dan Nabi Nuh sabar. Coba kalau misalnya itu yang jadi Nabi Bapak itu, dakwah siang malam 10 tahun, yang tobat 1. 10 tahun tobat 1. Orangnya sabar, datang bisa deh. Setelah datang ke Nabi Nuh, ya Nabi Nuh sampai katanya itu sampai dapat sebutan Nabi Adamnya kedua. Tolonglah berikan syafaat mereka ini. Kami kesusahan ini. Sampai katanya terkenal Nabi yang sabar, Nabi yang luar biasa perjuangan dakwahnya, kali bisa nolong kami. Jangankan sampean, saya walaupun terkenal dengan sabar, tapi saya kurang rahmatan lil alamin. Kenapa? Saat itu di puncak kesabaran saya, di batas kesabaran saya, Rabbi ini da'utu qauluhum fataghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Kenapa? Umatnya itu kurang ajar Pak. Kurang ajar. Nabi Nuh itu kalau dikasih tahu tutup kuping di depannya, kalau enggak itu tepuk tangan. Kan ngeselin orang begitu Pak. Dia kasih tahu, bukannya iya, bukannya mengiyakan, kalaupun nggak setuju, ditinggal pilih enggak, dia banyak jepok tangan, kupingnya ditutupin. Akhirnya Nabi Adam Nabi Nuh ya kesabarannya hilang. Rabbi sampai di penghujungnya mengatakan Rabbi la tadhar 'alal ardi ma'al kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakanlah orang di bumi ini. Nggak sabar saya. Orang kafir itu bunuh aja lah semua, habisin. Ntar kalau dia punya anak, anaknya kafir lagi, punya cicitnya kafir lagi. Udah selesai aja 80 orang yang mau tobat. Udah gitu dikasih seru seperti itu pun mana bukannya makin tobat, Pak, makin menjadi-jadi. Gimana gak makin menjadi-jadi orang kafir Pak, namanya juga kafir. Kafaro yakfuru kufran fa huwa kafir. Orangnya tertutup hatinya dari hidayah Allah, dari syariat, dari semua yang diberikan Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Itu kan sampai ada yang buang air di dalam kapal. Kapal itu lagi dibikin Pak. Jadi bikinnya itu gak di pinggir pantai Nabi Nuh itu, di tengah hutan, tempatnya sedikit berbukit. Logika orang waktu itu, karena Nabi Nuh itu puncak dari pengetahuan itu di zaman Nabi Nuh Pak. Jadi orangnya waktu itu sudah berpikir ini Nuh kayaknya dakwah nggak ada yang tobat, stres, gila, bikin perahu di atas bukit, udah gitu kiri kanannya hutan. Coba kalau pikiran orang yang tidak beriman. Orang kalau nggak beriman larinya akal terus Pak, tidak percaya peristiwa itu. Dan yang kedua contohnya seperti Isra dan Mi'raj pun seperti itu. Orang yang tidak punya iman akan menganggap hal itu sebagai hal yang mustahil. Akhirnya karena ini Nuh kayaknya sekarang udah gila, aduh ini bikin perahu di atas, buang air Pak, buang air besar di sana. Jadi kapalnya itu banyak kotoran-kotoran manusia. Tapi namanya kuasa Allah Pak, sudah menjelang hari H eksekusi oleh Allah, kan nggak mungkin. Allah juga Maha tahu, tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk bagi hambanya. Nanti ini kalau kapal penuh kotoran, 80 umatnya Nabi Nuh ini yang
mau naik kapal dalam kotoran mulu kan pasti nggak nyaman. Bagaimana cara ngilanginnya ini? Allah membuka jalan. Ada orang yang sakit, lumpuh, tahunan, diberikan obat kemanapun nggak sembuh. Jadi waktu itu sudah, kalau sekarang udah model namanya ilmu kesehatan sudah maju juga zamannya Bino, tapi ternyata nggak bisa menyembuhkan. Sampai saatnya ada orang yang mengatakan ada obatnya gampang katanya. Apa itu? Datangnya ke kapalnya Nabi Nuh tuh. Di dalam tuh banyak kotoran-kotoran, pakai itu Pak, ambil satu rantang, mau coba-coba dulu Pak. Kan nggak mau langsung gede. Iya kalau mustajab, ya kalau manjur, kalau enggak udah mau banyak, jadi satu ngambilnya sedikit-dikit. Ngambil dikit dulu satu rantang, baru pulang cobain, sembuh Pak. Yang orang itu tadi lumpuh sembuh, dan ternyata yang punya penyakit seperti itu nggak cuma dia, banyak. Akhirnya kan pada nanya, itu katanya si Ulan itu katanya kemarin lumpuh, iya, kan sembuh dia. Semua obatnya di mana? Kapalnya Nuh, banyak tuh jamur-jamur, ngambil aja banyak di sana. Berbondong-bondong tuh Pak, ada yang bawa, kalau sekarang udah bawa kuali kali. Pada banyak ngambil tuh. Akhirnya kalau Nabi Nuh itu bersih sendiri. Dia yang mulai, dia yang mengakhiri, dia yang bikin kotoran, dia sendiri bersih. Akhirnya bersih, pada bawa pulang buat obat. Yang memang maha benar Allah, maha pintar Allah dengan segala strateginya, akhirnya bersih semua. Sampai di hari hanya terjadi banjir bandang, 80 umatnya itu ikut dan semuanya mati. Makanya karena menghancurkan seluruh alam, semuanya ditenggelamkan. Kalau sekarang dalam kata Susi tenggelamkan waktu itu. Itu tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam, merusak yang lain. Pak, jangan pernah berpikir kalau kita itu menzalimi orang kafir zimmi itu nggak dosa, itu dosa Pak. Kafir itu terbagi dua, kafir harbi dan kafir zimmi. Kalau kafir harbi jelas-jelas memusuhi Islam, tapi kalau kafir zimmi itu kafir, dia nggak iseng. Contohlah pemeluk agama lain misalnya, Bapak menzalimi pemeluk agama lain, tapi dia sendiri sebenarnya tidak iseng mengganggu kita, Bapak sama hanya mengganggu baginda Rasul. Bahkan nanti malah kena ayat, ada dua yang tidak akan diopeni oleh Allah nanti waktu yaumul mahsyar. Pertama qatul rahim, kedua jarusui. Ya, yang kedua jarusui. Jarusui ini adalah orang yang jahat kepada tetangganya. Jahat kepada tetangganya. Ini nggak dibahas tetangganya itu Islam atau bukan. Yang penting tetangga. Kalau dia bukan apapun penganut agamanya, dia tidak memusuhi Islam, kok kita iseng sama agamanya Nabi. Kurang rahmatan lil alamin. Nabi Nuh itu yang sudah pangkatnya Nabi aja tidak bisa memberi syafaat karena kesalahan, tidak rahmatan lil alamin. Yang ketiga, Nabi Nuh nggak bisa sampai yang nggak bisa cari nabi yang lain. Siapa ya? Ada nyari maunya susah. Udah miliaran orang kali, kan nyampe triliun kali ya kalau sampai yang nggak tahu Allah alam bisa. Tapi kalau sekarang aja 7,5 miliar yang orang ada di muka bumi ini, apalagi dari zaman Adam sampai besok dikumpulin dari zaman ini banyak. Siapa? Nabi ini, Nabi Ibrahim. Bisa dia. Nabi Ibrahim itu pangkatnya aja tuh Khalilullah. Orang Khalilullah itu orang yang mencintai dan dicintai Allah. Oh gitu, bisa beneran. Coba aja dulu kalau benar bisa enggaknya mah nggak tahu. Saya tanya dulu. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Nabi Ibrahim, anta Nabiullah, anta Khalilullah, tabdi baitullah bi amrin Allah. Sampai itu nabinya Allah diberikan pangkat Khalilullah. Karena begitu besarnya iman Nabi Ibrahim, Pak. Gimana imannya nggak besar? Diberikan order apapun, diberikan perintah apapun sama Allah, yang mana itu menurut versi kita itu hal yang mungkin dan yang kelewatan, beliau jalankan. Salah satu contoh peristiwanya adalah waktu beliau itu menyembelih putranya. Nah coba Pak, nggak punya anak bertahun-tahun, punya anak lagi lucu-lucunya suruh nyembelih, disembelih juga sama Nabi Ibrahim. Walaupun Allah membalasnya dengan hal yang jauh lebih baik, tidak jadi wafat tapi dengan diganti oleh kambing. Makanya datang sampai itu nabinya Allah, sampai itu kekasihnya Allah, bahkan di amrin minallah, atas perintah Allah, keinginan Allah,
Tak penting Baitullah diberi kepercayaan suruh bikin Baitullah. Kan luar biasa itu. Ngebikin Baitullah itu kan sudah mega proyek kalau sekarang Pak. Mega proyek. Nabi Ibrahim disuruh mendirikan lagi Baitullah yang hancur pada zaman Nabi Nuh. Jadi Baitullah itu Ka'bahnya sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Adam Pak. Tapi hancur pada masa Nabi Nuh. Makanya didirikan lagi sama Nabi Ibrahim. Cobalah sampean, kan sampean itu luar biasa. Dulu juga sampean pernah kan ditolong oleh Allah. Sampean waktu mau kebakar kurang sejengkal Pak. Jadi ini jilatan api di jengkal ini kepalanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu waktu mau diceburin ke dalam kobaran api itu posisinya bukan kaki duluan Pak, tapi kepala duluan. Karena dilempar pakai kayak meriam kalau nonton film yang zaman dulu kayak Sina kayak gini. Itu dilempar itu palanya sudah hampir mau masuk ke jilatan api. Saat itulah Nabi Ibrahim mengucap hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Langsung Allah turunkan saat itu spontan jawabannya. Nabi Allah memberikan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, api dingin. Bardan wa salaman ala Ibrahim, dan cuma dingin bikin Nabi Ibrahim selamat. Karena tidak semua yang dingin itu selamat Pak. Bikinlah dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Dan Nabi Ibrahim pun selamat atas izin Allah. Sampai bisa Nabi Ibrahim waktu itu, tolong kami ini. Ya sampean mah cuma lihat dari sisi itu. Saya pada hari ini pun malu sama Allah. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena saya pernah kurang toleran. Kurang toleran Nabi Ibrahim. Apa kurang tolerannya? Itu berhala-berhala tempat ibadahnya orang yang tidak mau menyembah Allah. Jadi Namrud ini kan menganggap dirinya itu Tuhan dengan perantara para berhala-berhala itu. Itu dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Ternyata itu hal seperti itu nggak boleh. Kurang toleran. Ya itu saya bertanggungjawabkannya itu. Makanya saya nggak bisa nyari yang lain aja. Wah saya udah nyari banyak ini, sampai udah yang kesekian Nabi yang kita minta syafaat. Minta sama ada lagi satu recommended siapa, Nabi Musa. Nabi Musa istimewanya banyak. Apa itu Nabi Musa? Pertama Nabi Musa itu gelarnya aja kalamullah. Itu pernah langsung bercakap-cakap Allah, bercakap langsung Pak, tanpa lewat Jibril. Nabi Musa, makanya gelarnya kalamullah. Hebat, apalagi keistimewaannya. Nabi Musa itu pernah waktu itu terbukti umatnya kesusahan, kehausan. Wa idistasqa ya Musa liqaumihi, waktu itu kaumnya pada minta pada Nabi Musa karena kehausan. Allah langsung memberikan jawaban, fakul natrif yang asokal hajar. Itu tongkatnya sampai pukulin aja ke atas batu. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu banyak sekali Pak manfaatnya waktu itu. Kalau yang pernah kita dengar adalah pertama waktu Nabi Musa tongkatnya jadi ular, yang kedua waktu membelah lautan merah. Ternyata tongkatnya itu pun banyak manfaatnya. Waktu itu sudah beberapa kali menggunakan mukjizat dan perantara tongkat. Fakulna trib bi'asokal hajar, itu tongkatnya itu kamu pukulin aja ke atas batu. Fan fajarat min husnata asrata aina, langsung keluar 12 mata air saat itu juga. Akhirnya itu terbukti sampai waktu itu dikubul sama Allah. Udah gitu sampai juga waktu dulu terjepit di Laut Merah, sampai kalau putar balik di belakang ada Fir'aun, kalau harus maju mati, gimana nggak mati, laut di depannya. Udah gitu kalau Nabi Musa itu memang punya fisik yang kuat, lalu umatnya gimana? Apa semuanya bisa hidup? Kan enggak. Sampai waktu itu minta kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, terbuka jalan. Itu kan terbukti sampai bisa minta syafaat Allah. Waduh, lain kasusnya. Kalau waktu itu Allah itu lagi nggak sedang murka seperti sekarang. Dan waktu itu saya bikin dosa. Kenapa? Saya ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini waktu itu sedang berantem sama orang yang lemah, orang miskin.
yang fisiknya kurang. Jadi dia itu sebenarnya itu pengawal istana, Pak. Pengawal istananya Firaun itu menganiaya salah satu warga Yahudi. Warga Yahudinya ini karena lemah, nggak berdaya, Nabi Musa emosi, Pak. Pengawalnya itu disamperin, sekali tempelin, selesai, langsung meninggal. Nabi Musa, nah itu nggak bisa. Sampai dulu bagaimanapun telah menghilangkan nyawa orang lain, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Israfil. Sampai nggak bisa, sampai harus bisa menjaga orang lain dan tidak boleh melanggar aturan bahwa itu adalah hak dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuh orang lain, meskipun dia itu tidak seiman dengan sampean. Akhirnya pada penghujung kisahnya bilanglah bahwa ada salah satu makhluk yang mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang ini diciptakan walaupun fisiknya itu memang manusia, tapi penuh dengan kasih sayang. Dia itu bisa menjaga keluarganya, dia itu bisa bertoleransi, dia itu rahmatan lil alamin, dia itu tidak pernah menghilangkan nyawa tanpa alasan yang hak. Siapa itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita sering berselawat kepada baginda Rasul, nanti kita diakui oleh baginda Rasul sebagai mana Nabi baginda Rasul itu adalah satu-satunya orang Nabi dari sekian yang pernah Allah turunkan ini yang bisa memberikan syafaat. Makanya beruntung Pak kita menjadi, walaupun kita itu dicipta oleh Allah itu belakang-belakangan, tapi tergolongnya istimewa Pak. Ya, kita itu istimewa menjadi umatnya baginda Rasul. Makanya kalau kita sering bersolawat, semoga kita dikenal oleh baginda Rasulullah SAW, dan nanti kita di yaumul mahsyar, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ini saja ya Pak yang dapat saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan ini benar, itu adalah ilmu yang Allah berikan lewat perantara guru-guru saya terlebih dulu, dan kalau yang saya sampaikan ada khilafnya itu karena pribadi diri saya yang sebagai hamba yang dhaif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma jama'al jama'ana hada jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.